Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kafha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Al-ayah sadaqallahu adzim. Yang kami hormati Bapak Ustadz Pradana Boy, berarti gue ini mau jaga nih PhD, dosen Ulmuh Malang dan juga asisten rektor. Pada jamaah pengajian Ahad pagi Fajar Mubarak rahimahullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang cukup mendung. Itu min ayatillah. Mendung itu min ayatillah, kita syukuri. Panas pun juga kita syukuri. Semua itu adalah kekuasaan Allah dan anugerah Allah yang Allah berikan pada kita. Hadirin jamaah pengajian pagi Ahad pagi Fajar Mubarak. Hari ini kita berikan tema pengajian Ahad pagi, pendidikan dan regenerasi dalam perspektif Islam. Nabiullah Zakaria itu pernah gelisah memikirkan siapa generasi yang akan muncul ke depannya. Semua orang gelisah. Pak Pradana juga gelisah. Setelah nanti punya anak, punya generasi, mau disekolahkan kemana? Kan gelisah. Lalu disekolahkan di mana dan nanti jadi apa, wallahu a'lam. Tapi itu adalah proses ikhtiar. Semua orang gelisah. Nabi saja gelisah, apalagi kita yang bukan Nabi. Maka sangat penting bagi kita Bapak Ibu sekalian perhatian pendidikan dan menyiapkan regenerasi. Bagaimana konsep Al-Quran yang nanti akan dikupas oleh Bapak Pradana Boy. 1 jam ke depan Pak Pradana nanti presentasi, orasi, kemudian 30 menit ke depan, 20 menit nanti adalah tanya jawab. Sisanya 10 menit informasi. Baiklah, pengajian ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Pradana Boy, kami silakan. Ya, di atas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Walladzi an'ama 'alal insani fil imani wal islam fi kulli zaman wa makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah karama bani adam wa hamalahum fil barri wal bahr wa nasyhadu anna nabiyyana wa qaidana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul adilin wa sayyidul mujahidin sallallahu alaihi wa ala alihi tahirin wa sahabatihi al-hurril mayamin wa man tabi'ahum waqtafa atharuhum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah bersama-sama kita memuji kebesaran Allah, Tuhan penguasa alam. Allah menciptakan manusia sebagai sebaik-baik ciptaan, kemudian memuliakannya dengan iman dan ihsan. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Keberuntungan bagi siapa yang mau membaca dan mengamalkan. Sementara bagi mereka yang ingkar dan mengabaikan, hanya akan memperoleh kesesatan dan kerugian. Selanjutnya, jangan pernah kita melupakan
kepada Nabi Muhammad kita haturkan sholawat dan salam, karena beliau adalah manusia pilihan dan Nabi akhir zaman. Tutur dan lakunya menjadi teladan hingga Allah menyebut bahwa akhlaknya adalah Al-Quran. Kepada Nabi Muhammad kita haturkan sholawat, bukan karena beliau gila hormat, tapi sholawat kita kirimkan karena kita berharap syafaat. Di hari ketika semua kerongkongan bercekat hebat, dan syafaat Nabi Muhammad adalah jaminan selamat. Selanjutnya, para sesepuh kinasih yang saya hormati, para guru, ustadz, kiai, dan semuanya yang saya hormati, para pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Nganjuk, khususnya Majelis Tabligh, Pak Kholik, Pak Darji, Cak Ipul, semua yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu. Tentu ini sebuah kehormatan besar bagi saya untuk dihadirkan di sini, karena saya dari Lamongan, Pak Kholik sudah tahu, Pak Darji tahu, Cak Ipul apalagi. Dan tadi malam saya bercerita di desa saya itu yang namanya YTP Kertosono, dan desa saya itu nggak bisa dipisahkan. Nah, gitu. Karena itu datang ke sebuah tempat yang menjadi legenda. Nah, di tempat saya di Lamongan sana itu adalah sebuah kehormatan. Maka kata orang Jawa, saya datang ke sini ini Muyai Segoro, Pak. Tapi saya punya tafsir lain. Muyai Segoro itu maksudnya wis asin wis Muyai, kan gitu. Tapi saya ingin menegaskan makna lain dari Muyai Segoro itu adalah ya ben tetap asin. Gitu. Artinya kita ngaji bersama-sama, bukan berarti yang berdiri di depan ini lebih tahu daripada yang duduk, tapi sifatnya kita berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Maka saya kira tidak ada kata yang patut saya ucapkan kecuali terima kasih yang seluas-luasnya atas kehormatan yang luar biasa ini. Kesan pertama saya ini betul-betul berkemajuan, Pak Kholik, karena di banyak tempat banyak orang tidak mau memulai acara meskipun sudah masuk waktunya oleh karena alasan durung akeh sing teko. Oh, ini luar biasa di sini. Pak Kholik bilang, pokoknya berapapun datang kita mulai asal jamnya sudah masuk. Memang harus begitu. Saya sering mengatakan di kampus ya, rapat jam 9, undangan 9.05 siji loro sing teko. Dinteni, Pak. 9.15 dinteni. 9.30 masih dinteni. Satu ketika saya bilang, oke, mohon maaf, saya pamit dari rapat ini. Meskipun rapat ini dipimpin oleh orang yang jabatannya lebih tinggi dari saya bilang, saya pamit dari rapat ini karena sudah setengah jam nggak dimulai. Saya keluar, semua orang bengok, mungkin cek gaya buat saya. Yang bagi yang nggak suka, istilah yang Lamongan, cek kebanyakan temenan, gitu. Tapi bagi saya tidak begitu. Orang datang waktu, tepat waktu, tidak dimulai, berarti yang didisiplin itu dihukum. Yang telah ditunggoni, berarti kita memberi penghormatan pada yang telah. Nggak benar menurut saya. Nah, sehingga kita harus hormati yang datang. Masa yang disiplin malah dihukum, ya nggak benar. Nah itu, saya ingin mengutip kita ngaji tenanan. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Muhammad Kutub, judulnya itu Qadhiyatut Tanwir fil Alam Al-Islami, persoalan-persoalan pencerahan dalam dunia Islam. Kata-kata pencerahan itu istilah wong Jawa ya pucuk ilang gitu ya. Kita ini ngomong dikit-dikit kan, wah pencerahan. Pencerahan itu apa? Kadang-kadang juga pati loh gitu. Nah, Muhammad Kutub ini menulis kitab judulnya Qadhiyatut Tanwir fil Alam Al-Islami, persoalan-persoalan pencerahan di dunia Islam. Yang menarik adalah dia mengatakan umat Islam itu mengalami dua penyakit besar. Yang pertama dia sebut sebagai al-amrod as-suluki, penyakit perilaku. Nah, itu.
di dalam penyakit yang pertama, al-amrod as-suluki, itu menurut dia ada satu yang perlu kita pertimbangkan bersama-sama, dan di sini tidak terjadi, itu Pak Khalid, adalah adamu ihtirami lil waktu, tidak adanya penghormatan terhadap waktu. Nah, makanya kemarin memasuki tahun baru Hijriah saya diundang ceramah di 44, itu materinya saya buat sama, ya beda-beda, tapi ada satu yang saya tekankan, yaitu kita harus hijrah dari jam karet menuju jam besi. Nah, di sini ini jamnya besi. Ini saya kira luar biasa. Jarang sekali saya mendapatkan kegiatan yang pokoknya jam sampai ini mulai pirawai seperti itu. Biasanya itu nunggu. Nah, itu tadi saya terkesan dengan ini, Pak. Dan sekali lagi saya katakan, berarti kita sudah bisa bertindak, istilahnya itu bertindak proporsional, tidak dolim kita. Sing teko dhisik, nah, dihormati. Bukan sing teko kene dihormati. Kalau nunggu-nunggu kan berarti yang itu dihormati. Baik, saya diberi tema Pak Khalid berat sekali. Pendidikan dan regenerasi dalam Islam. Di Muhammadiyah, di mana-mana orang sering bicara kita mengalami krisis regenerasi. Kalau Pak Muti menyebutnya, sebenarnya salah satu penyebab krisis generasi itu adalah karena banyaknya ulama, bukan ulama ya, ulama itu usia lanjut masih aktif. Ulama artinya nggak memberi kesempatan pada yang muda-muda. Makin aktif. Usia lanjut makin aktif. Nah, karena itu kita bagaimana berbicara tentang regenerasi ini. Saya ingin mengawali dengan pendidikan, dengan mengutip sebuah ayat dan sebuah hadis, yaitu surat An-Nahl ayat 78. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Maknanya adalah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, dan kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Kemudian hadis yang populer kita semuanya tahu adalah berkaitan dengan bahwa manusia lahir itu tidak membawa apa-apa dalam arti putih bersih. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak itu tidak lahir kecuali dalam keadaan yang fitrah atau putih bersih. Kemudian dikatakan fa'abawahu yuhawidanihi yunasironihi au yumajisanihi. Kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis ini sangat sering kita dengar. Ayat tadi juga begitu sering kita dengar. Tapi mari kita sedikit berbicara tentang kaitannya dengan pendidikan. Kalau saya secara pribadi memahami ayat dan hadis tadi itu berbicara tentang tahapan kehidupan manusia. Bahwa manusia lahir itu tidak punya apa-apa. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Nah, yang menarik kemudian di situ dijelaskan Allah memberikan kita bekal as-sam'a wal absara wal afidah. Bahasa Arab untuk menyebut telinga selain as-sam'u itu adalah al-udhu, telinga. Tapi kenapa ayat ini menggunakan bukan? Karena bisa saja orang punya telinga tapi tidak mendengar. Artinya asam itu adalah fungsi, sementara udhu itu lebih kepada fisiknya. Barangnya ini namanya telinga, tapi fungsinya adalah asam. Kemudian al-absar, ainun itu mata, tapi fungsi mata itu adalah melihat.
Maka kalau saya memahami ayat ini adalah yang dibicarakan oleh Allah itu adalah Allah memberikan bekal kepadamu, bukan telinganya, bukan matanya, tetapi lebih kepada fungsi. Makanya dalam bahasa Indonesia kita lihat orang itu memang, mohon maaf, matanya buta, tapi hatinya melihat. Nah, itu berarti fungsi. Kemudian yang ketiga adalah al-afidah. Kalau kita bicara tentang hati, nah itu bahasa Arabnya qalbun. Anak-anak yang baru belajar bahasa Arab itu kadang keliru, bukan qalbun tapi kalbun. Jadi hati jadi anjing. Tapi yang digunakan oleh Allah adalah al-afidah. Kalau kita pelajari, para ahli tafsir itu menggambarkan tentang istilah hati saja di dalam Al-Quran itu ada 4. Sodrun, kemudian kolbun, lalu fuad, itu kemudian lubun. Ini sekaligus mengatakan tingkatan. Tingkat hati paling rendah itu sodrun. Kemudian kolbun. Kolbun itu artinya apa? Ya, kolbun itu hati, tapi akar katanya itu menyatakan bolak-balik. Bolak-balik itu apa sih? Labil, galau. Sumber kegalauan itu dari mana? Sumber kegalauan itu dari mana? Hati. Makanya kata orang-orang itu tidak disebut hati kecuali karena bolak-balik. Makanya kita berdoa di dalam sholat, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Yang gampang bolak-balik itu apa? Hati. Dari orang Jawa, karena hati yang bolak-balik itu, lalu orang Jawa mengatakan isu dele sore tempe. Itu kan sebenarnya mengatakan itu. Karena hati itu gampang berbolak-balik. Jika kita berdoa di dalam salat itu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Kuatkan hatiku. Karena kalau nggak dikuatkan, bolak-balik. Nah, itu tingkatan hati yang kedua. Bisa menerima yang negatif, bisa menerima yang positif. Nah, yang lebih tinggi itu namanya fuad. Nah, yang dalam ayat tadi itu disebut dengan al-afidah. Makanya di dalam ayat itu Allah menggunakan as-sam'a wal absara wal afidah. Bukan barang fisiknya yang disebutkan oleh Allah, tetapi fungsinya. Maknanya apa? Ini sekaligus mengatakan kepada kita bahwa bisa saja orang punya telinga tapi tidak mendengar. Disebutkan lahu udhunun la yasma'una biha. Telinganya ada tapi tidak mendengar. Lahu ainun la yubsiruna biha. Ada gitu. Penglihatannya ada, penglihatannya, tetapi fungsi penglihatan tidak. Kemudian ada lahu qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak bergerak. Faqaha yafqahu itu menjadi fikih. Artinya kan memahami, menggerakkan hati yang bergerak, hati yang berpikir. Nah, karena itu Allah menyebutkan fungsinya, fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, dan fungsi hati. Nah, karena apa? Karena ini yang paling dasar. Nah, maka kita lihat al-absar, as-sam'u wal absaru wal afidah itu ketika manusia lahir kan tidak berfungsi. Masa ada bayi lahir langsung bisa ngomong, kecuali Nabi Isa. Biasanya dikatakan bayi lahir itu menangis, orang-orang di sekelilingnya tertawa. Nah, itu karena bahagia. Karena dia mengatakan orang soleh yang meninggal, orang yang menangis di sekelilingnya dia tersenyum. Tapi bayi ini lahir tidak tahu apa-apa, layak lamuna saya tidak tahu apa-apa kemudian. Nah, bagaimana? Dari sini kita berbicara bagaimana yang 3 hal tadi itu berfungsi. Itulah yang disebut dengan pendidikan. Nah, maka Rasulullah kemudian juga berbicara karena as-sam'u wal absaru wal afidah itu berfungsi melalui pendidikan. Gandengannya adalah sebenarnya anak lahir itu ya tergantung bagaimana orang tua mengelolanya. Sehingga kita mengenal istilah al-ummahatu madrasatun. Madrasah
madrasatul ula atau madrasatul awal. Sekolah pertama itu di luar. Tapi kadang-kadang kalau dia pasrah, Gus pokok kayak sekolah, wes mau jadi sekolah, kan gitu. Kadang-kadang ini pikiran yang kurang betul. Meskipun kita juga tahu, kita ini kalau ingin ngomongin sesuatu ke anak-anak kita, roto angel. Tapi kalau dia dengar dari gurunya, nurut. Sampai ada guru di sekolah anak saya bilang, Pak, kalau mau ngomong apa-apa ke anaknya lewat saya saja. Kenapa? Karena ternyata omongan guru itu bagi murid luar biasa kuat pengaruhnya. Jika pulang dari sekolah cerita, Pak tadi guru ngomong begini, Pak guru ngomong begini, saya harus ikuti. Padahal yang sudah saya omongkan di rumah dengan ibu, tapi nggak diikuti. Nah ini kenapa? Ya mungkin karena kadang-kadang itu kan perlu ada rule. Sebenarnya orang tua itu role model bagian. Tapi balik ke situ kemudian mari kita perhatikan. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu. Ada ulama-ulama itu yang memberikan tafsir kepada kita. Itu melalui pendekatan bahasa. Kenapa kok sebutannya itu abawah? Kalau orang tua itu kan berarti ada wali. Tapi ini abawah. Abun itu ayah. Kenapa abawah? Maka sebagian ulama menafsirkan itu maksudnya adalah ada dua orang tua, bukan kedua orang tua, tetapi dua orang tua, yaitu orang tua yang dalam arti orang tua, tapi orang tua kedua itu adalah lingkungan. Sehingga bentuk anak ini bukan hanya orang tua, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Ada misalnya, mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya akhir-akhir ini tuh sering melihat perumahan klaster. Nah itu ya, satu kecil. Mungkin itu secara sosial kelihatannya eksklusif, kelompok dewi dari itu. Tapi sebenarnya ada satu tujuan, setuju tidak setuju soal lain, tetapi kita memahami orang-orang ini menginginkan lingkungan itu juga menjadi bagian dari pendidikan. Sehingga dengan menjadi kelompok kecil di dalam perumahan klaster itu tadi maksudnya supaya nggak terpengaruh banyak terkontaminasi banyak hal di luar yang lain. Nah maka orang tua kemudian lingkungan itu sama-sama punya pengaruh yang besar di dalam membentuk jiwa. Tapi juga kalau terlalu protektif nggak bagus juga, karena menjadi kalau bisnis itu diproteksi itu kan jadinya kurang baik. Misalnya begini, Malaysia itu kan terdiri dari 3 suku besar, Melayu paling besar, kemudian India, lalu Cina. Ketika Mahathir Muhammad menjadi Perdana Menteri, dia melakukan sebuah kebijakan ekonomi namanya NEP, New Economic Policy, kebijakan ekonomi baru. Salah satunya itu adalah memberikan proteksi atau keistimewaan kepada pengusaha-pengusaha Melayu. Ternyata para ahli mengatakan kelihatannya bagus, tapi memproteksi itu memanjakan. Dan karena dimanja, maka nggak kuat bertarung. Sehingga dosen saya orang Arab tapi kelahiran Indonesia tapi sekarang jadi penduduk di Malaysia, dia mengatakan, ya memang kelihatannya pengusaha-pengusaha orang Melayu itu dapat ini. Begitu saya pelajari, kata dosen saya itu, ternyata oke, yang dapat proyek orang Melayu. Tapi begitu dapat proyek, sebenarnya orang Cina. Sama saja, yang dapat saja, tapi kenapa kok dia balik orang Cina? Karena nggak punya kreativitas, nggak tahu bagaimana menyelesaikan proyek yang diberikan oleh pemerintah itu. Nah itu proteksi. Sehingga anak-anak kita pun saya kira begitu. Kalau terlalu kita proteksi, kita oleh, sembarang, nanti dia keluar menjadi anak yang manja. Memang mendidik anak ini sesuatu yang gampang-gampang susah. Kita menghadapi sehari-hari, tapi mungkin tiap keluarga, tiap orang tua itu memiliki cara masing-masing dalam mendidik anak.
manusia ini kan gabungan dari jasad dan ruh atau jiwa dan ruh. Apakah yang kita didik ini raganya? Yang kita didik itu bukan raganya, tapi jiwa. Meskipun kita juga tahu di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim, atau min sana'in corpore salim. Akal sehat itu dipengaruhi oleh jiwa yang sehat. Atau kalau badan kita ini sehat, ya kemungkinan berpikir sehat itu lebih tinggi daripada jiwa yang sakit-sakitan. Tapi dalam hal pendidikan, yang dididik, yang dibentuk itu adalah jiwa. Mari kita lihat. Pemain sepak bola itu moncer-moncernya kira-kira umur berapa? Nanti dia gantung sepatu itu kira-kira umur berapa? Ada nggak yang sampai 40 tahun? Umur 40 mungkin. Zinedine Zidane mungkin umurnya belum 50. Tapi kan sudah gantung sepatu sebagai pemain atau jadi pelatih. Atlet-atlet itu biasanya 30 ke atas dikit sudah istirahat, pensiun sebagian. Selesai. Tapi para pemikir, para ilmuwan itu umur 40 itu dianggap muda. Misalnya ada rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta zaman itu namanya Profesor Amin Abdullah. Dia pernah menjadi ketua majelis tarjih di Bidang Pusat Muhammadiyah. Zaman saya mahasiswa membaca buku tentang beliau dan ada penulis yang menyebut intelektual muda dari Muhammadiyah namanya Amin. Padahal waktu itu sudah 40 ke atas. 40 kok saya muda. Maka di situ lalu saya berpikir, oh inilah bedanya antara mendidik jiwa dengan mendidik raga. Kalau mendidik raga mungkin ketika pendidikan raga selesai, jiwa baru berlangsung. Nah, misalnya juga saya sering cerita di berbagai pengajian itu, waktu kecil belajar tarikh Islam itu, saya mendengar Nabi Muhammad yang sudah 40 tahun diangkat sebagai nabi. Dan ketika menceritakan atau memberitahukan kepada umatnya, aku diangkat jadi nabi usia 40, itu ada berontak karena usia 40 itu dianggap masih muda. Sebagai anak kecil itu saya mikir 40 no. Setelah sekarang ini saya usia 45 tahun baru menyadari itu, Pak. Ternyata memang 40 tahun itu dalam karir kejiwaan itu masih muda. Maknanya apa? Mendidik jiwa itu tentu lebih rumit daripada mendidik raga. Mendidik raga ya pokok rajin fitness bentuk badan. Sehingga pernah olahraga biasanya kerjanya duduk ya akhirnya kemajuan. Seperti saya ini kemajuan. Perutnya yang maju. Nah, tapi mendidik jiwa itu tidak begitu. Sehingga kalau kita berbicara tentang pendidikan, ya jiwa inilah yang kita didik. Maka mari kita lihat Rasulullah mengatakan hadis-hadis populer, mungkin kita perlu memahaminya dan merefleksikannya lebih luas. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Segumpal darah itu idza sholaha sa'il jasad. Kalau baik ya baik semua. Karena di dalam ini penggeraknya itu ya ini. Tapi kalau wa idza fasadat jasad kullu. Kalau jelek ya jelek semua. Nah maka artinya apa? Yang digerakkan oleh raga itu penggerak saja. Tapi yang menggerakkan inilah yang perlu dididik. Karena itu hari-hari ini kita mendengar ada istilah pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter. Karena ternyata makin kesini itu tantangan utama kita terhadap generasi yang akan datang itu adalah pendidikan karakter. Zaman saya mahasiswa dulu tidak ada HP, tidak ada handphone. Sekarang itu saya lihat pola komunikasi mahasiswa kepada dosen itu menunjukkan
persoalan adab dan etika yang perlu kita tegakkan di kalangan generasi muda. Itu, misalnya, ini saya kira umum kan problem umum. Nah, karena itu yang dididik itu adalah jiwa. Kita mendidik jiwa. Lalu diisi dengan apa? Jiwa itu. Maka kita merujuk kepada Luqman. Nah, itu. Luqman ini orang istimewa. Ada kitab judulnya Sifaul Alim. Sifaul Alim itu ada kitabnya tipis gitu, tapi di dalamnya ada cerita tentang Luqman. Orang-orang istimewa yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran itu antara lain adalah Luqman sama Imran. Nah, Imran dan keluarganya. Dan Allah menyebutkan di dalam surat Al-Imran itu adalah Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kalau kita perhatikan kalimatnya ya, Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam itu wa Nuha, Nuh dewi. Tapi ketika sampai Ibrahim dan Imran, di situ ditambah dengan al, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Nah, ini kalau diteliti dari ilmu bahasa akan ketemu. Kenapa Allah menyebut Adam kok Adam dewe kan? Nuh kok Nuh dewe? Tapi ketika Ibrahim dan Imran kok disebut ala Ibrahim ala Imran? Maksudnya apa? Nah, itu panjang pelajaran. Tapi kira-kira karena pada zaman Nabi Adam, Nabi Nuh itu belum fokusnya belum pada pembangunan generasi dalam arti pembangunan itu tadi, kan masih awal-awal kehidupan. Tapi ketika sudah berkembang manusia, maka ada yang namanya dzurriyyah, ada keluarga, ada alu, ada keluarga. Maka Allah menyebutkan Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Para nabi itu dari keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak. Kita di dalam ajaran Islam meyakini sing bareng itu Ismail. Sing bareng itu kok bono. Nah, dari itu. Ishak itu belakang. Tapi dalam tradisi Kristiani dan Yahudi ternyata mereka mengatakan yang bareng itu Ishak. Tapi kita pakai patokannya ya Quran lah, kita Muslim. Nabi Ismail sampai ke Mekah, kemudian turun menjadi Nabi Muhammad. Itulah yang disebut dengan bangsa Arab. Sementara Nabi Ishak menjadi Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Nah, ya Bani Israil yang disebutkan di dalam Al-Quran itu saja nih Allah ini loh sopo sih. Kalau kita hari raya pasti ada reuni. Ada sih. Kalau kita pulang hari raya itu kan pasti reuni. Cak itu pasti reuni keluarga besarnya. Bani sama tak jenenge. Bani Kastam. Bani Kastam, Bani. Opo, Bani itu saja nih opo. Kan anak keturunan. Maka kalau disebut ya Bani tadi Bani Kastam kayak itu. Berarti Kastam itu opo? Jenenge opo kan gitu. Bani Kastam tak mungkin ya jenenge opo, anak keturunan Kastam. Maka kalau disebut ya Bani Israil, wahai anak keturunan Israel. Berarti Israel kan jenenge opo? Nah, kayak gitu. Berarti Israel ini jenenge opo? Nah, sinten Israel itu? pun iling Israel sekarang itu sejarah belakangan. Tapi ketika Allah menyebut ya Bani Israel jadi Israel itu siapa? Karena jelas setelah Bani itu jenenge manusia. Bani ini, Bani itu. Ternyata Israel itu adalah panggilan sayang Allah kepada Nabi Yakub. Maka disebut ya Bani Israel itu berarti wahai keturunan Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf, ya kan? Dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian diambil oleh penguasa di Mesir, jadi raja di sana. Kemudian paceklik pada datang saudaranya, singkat kata dipindah. Maka sejak saat itulah Bani Israel menjadi pendatang di Mesir. Di Mesir dia pendatang. Makanya sampai merebut negara
aslinya sampai sekarang itu ceritanya panjang karena mereka punya doktrin tentang namanya dalam bahasa Inggris itu the promised land, tanah yang dijanjikan. Di Mesir tertindas ribuan tahun. Bagaimana kita tahu bahwa mereka ribuan tahun? Pada zaman Nabi Yusuf, penguasa Mesir itu sebutannya adalah Aziz. Tapi pada zaman Nabi Musa, Bani Israel, sebutannya adalah Fir'aun. Di Indonesia, sebelum ada sistem namanya presiden, pemimpin-pemimpin kita itu apa namanya? Sebelum presiden, raja. Tapi dari raja ke presiden kan ada satu periode lagi. Apa namanya? Raja. Raja ini kan sistem Hindu. Ketika sistem Islam diperkenalkan, sebutannya bukan raja. Ayo. Ini sekarang jadi bahasa gaul, Pak. Sultan. Sultan. Anak sultan mah bebas kan gitu. Sultan. Jadi dari raja, sultan, presiden. Berapa tahun itu? Ratusan kan? Yang paling enggak 100. Maka begitu juga dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa, itu sistemnya berbeda. Sebutan pada zaman Nabi Yusuf itu Aziz, sebutan pada zaman Nabi Musa itu berarti kan sudah ganti. Dan pada periode itulah bangsa atau Bani Israel itu menjadi tertindas oleh bangsa Mesir. Nah, tapi itu keturunan Nabi Ibrahim itu Ishak, Yakub, Yusuf, Musa sampai Nabi Isa itu semuanya adalah raja. Bapak Nabi, ada yang raja seperti Sulaiman dan Daud. Itu kan turunan itu Bani Israel. Makanya disebut Inna Muhastafa Adam wa ala Ibrahim. Nah, itu. Keluarga besar Ibrahim ini dipilih oleh Allah untuk seru sekalian. Sementara Imran kita tahu, Imran ini hidup pada zaman Bani Israel yang sudah mengalami penjajahan mungkin ya. Jadi dulu dijajah menjadi pendatang di Mesir, pindah tempat ternyata dijajah oleh orang Romawi. Kemudian ada orang soleh namanya Imran, diawasi oleh para penguasa Romawi yang bekerja sama dengan para pemuka Yahudi. Dan Imran ini meramalkan akan datang dari keluargaku seorang nabi. Karena ngomong bahwa akan datang dari keluargaku seorang nabi, penguasa Yahudi dan penguasa Romawi, oke, awasi Imran. Dan istri Imran yang bernama Hannah itu mengandung, bukan diawasi oleh penguasa-penguasa itu, dilalah kesana ngalah, yang lahir adalah perempuan. Nah, itu. Walaisa dzakari kal unsa. Kan begitu disebutkan di dalam surat Al-Imran. Sehingga para penguasa Yahudi dan Romawi itu ngomong, Imran, katanya kamu orang suci, meramalkan nasibku sendiri saya bukan bisa. Karena Imran sudah ngomong akan lahir dari keluargaku seorang nabi. Dan dilalai lahir Maryam. Maka orang-orang Yahudi dan orang Romawi itu mengatakan Imran ini ngomong tok, katanya dia orang suci, bisa mengetahui masa depan. Dia ngomong akan lahir dari keluarganya seorang nabi. Dilalah wedok disebutkan dengan Al-Quran, walaisa dzakaru kal unsa. Lanang orang wedok. Ternyata yang lahir sebagai nabi itu bukan anaknya tetapi cucunya yaitu Isa. Nah, ini maknanya apa? Berarti ini itu model pendidikan. Makanya kalau kita bawa ke dalam pendidikan keluarga itu ada banyak model. Model Nabi Ibrahim itu dianggap sebagai model pendidikan yang terbaik. Nah, pendidikan yang terbaik. Biasanya bapak-bapak itu diingatkan oleh penceramah, ibu-ibu diingatkan, bapak-bapak senang. Nabi Ibrahim model pendidikan terbaik. Karena ada model-model yang lain. Fir'aun sing lanang jahat, sing wedok beriman. Karena Asia ini adalah menyelamatkan Nabi Musa. Maka ini juga sekaligus menjadi contoh bahwa pada usia anak-anak, tahapan anak-anak kecil itu tidak tahu mana kebenaran dan mana kebatilan. Karena pada zaman Fir'aun, Ramses III zaman Nabi Musa itu kan yudabbihuna abna'akum
yastahuna nisa'akum, anak-anak lanang patenono kabeh. Karena dia mendapatkan ramalan dari para juru rujum dan penasihatnya. Wahai baginda Firaun, kalau terlalu banyak bayi laki-laki, ini yang akan merebut kekuasaan itu ya bayi laki-laki. Maka di dalam Al-Quran disebutkan yudabbihuna abna'akum wa yastahina nisa'akum. Sing lanang dipateni, sing itu dijarno. Maka ketika Nabi Musa lahir, ibunya ini panik, kemudian mendapatkan petunjuk. Ternyata yang temukan bayi yang kintir itu ibunya ini adalah Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Fir'aun udah bilang, udah bunuh saja ini. Kamu ini kok memalukan aku? Aku kan sudah buat dekret raja, pengumuman bahwa bayi laki-laki bunuh. Kok kamu malah bawa masuk bayi laki-laki ke rumah kita, ke istana? Ini memalukan, kira-kira gitu. Tapi Asia membela. Dan kemudian datang orang tua apa ibunya Nabi Musa, dibawa disusui. Tapi setelah besar agak lucu-lucu itu datang balik ke istana. Ternyata ketika ditimang-timang oleh Firaun, menyambut jenggotnya. Dan Firaun mengatakan ini ciri sudah jelas. Bocah ini ciloko ya bocah ini. Nah, gitu. Tapi Asia masih mengatakan dia itu anak kecil, Firaun nggak tahu apa-apa. Kalau dia nyambut jenggot itu dia nggak tahu. Untuk membuktikan itu, karena itu Firaun sudah ngomong, udah, para pengawal istana, bunuh anak kecil ini. Maka Asia bilang, jangan, akan kutunjukkan kepadamu bahwa anak kecil itu tidak bisa membedakan mana yang dia pilih. Sehingga Musa kecil ditaruh di lantai, di depannya ada bara dan roti. Nah gitu, suruh pilih. Ternyata dia megang bara untuk mau dimakan bukan rotinya. Lalu Asia mengatakan, bocah cilik, ora iso milih. Jadi kalau dia nyambut jenggot itu jangan diartikan jauh-jauh. Nah ini kira begitu. Maka model keluarga pertama itu Asia dan Fir'aun. Sing lanang durhaka, sing itu soleh. Yang kedua itu model Nabi Nuh, ya. Sing lanang Nabi, tapi anaknya bojone bisa numpak perahu gak gelem, gitu. Ya karena anaknya bilang, ayah aku akan selamat dari perahu, dari banjir ini. Gak ada apa perahu-perahu itu. Tapi ternyata enggak. Istrinya anak itu. Jadi ini model kedua. Model kedua adalah sing lanang soleh, anaknya lan bojone soleh. Model ketiga itu adalah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Soleh dua-duanya. Tapi biasanya terus ibu diingatkan, tapi ingat bu, Nabi Ibrahim itu modelnya ingat, bojone loro. Itu biasanya si bapak-bapak dulu, si ibu-ibu coba. Karena diingatkan memang itu modelnya dia, tapi bojone loro. Nah, dari sama bojone loro ini repot dan nggak usah diteruskan. Baru model yang lain itu Nabi. Nah, ini keluarga. Karena itu Luqman, saya balik cerita ke Luqman tadi itu kan pendidikannya ada Imran, ada Luqman. Di dalam kitab Syifaul Alim itu dijelaskan Luqman itu sapa sih jadi kita jenengan bayangno Luqman itu mau kayak pilih. Ganteng, dhuwur, bina-bina kaya ngarap kan. Kira-kira jenengan bayangno wa sekolah Luqman libnihi wa waya itu. Tapi bilang kira-kira jenengan bayangno Luqman itu kaya sapa? Enten sing jenenge Luqman ini. Luqman kita bayangkan dengan tentang Luqman itu piye? Pak Luqman ada Pak Luqman. Ternyata di dalam kitab Syifaul Alim dijelaskan Luqman itu orang Afrika Selatan. Kalau ngomong Afrika itu mesti harus disebut Afrika Selatan atau Afrika Utara. Karena kalau Afrika Utara itu Mesir, Aljazair, Maroko, Tunisia. Ganteng, putih, biru. 2 bulan lalu saya dari Maroko. Saya bayangkan, orang bayangkan Maroko itu kan Arab, kan? Ternyata itu sudah dunia lain, bukan dunia Arab. Karena pesawat saya dari Jakarta ke Abu Dhabi 7 jam. Kita umroh, kita haji itu kan di antara 7-8 jam gitu kan. Tapi ternyata dari Abu Dhabi ke Casablanca, kota terbesar di Maroko, itu masih 8 jam. Ternyata bukan dunia Arab, itu sudah dunia yang lain, Afrika Utara. Afrika Selatan. Nah,
digambarkan sebagai orang Afrika Selatan. Kira-kira gambarannya ini orang Afrika Selatan. Bukan menghina, tapi kita menggambarkan. Kulitnya ireng, rambutnya keriting. Nah, dan ternyata dia tukang kayu. Bukan tukang kayu misalnya gawe jendela, bukan. Tukang kayu dalam arti mengumpulkan kayu bakar di hutan. Jika digambarkan di dalam kitab Syifa Ulil itu ireng, rambutnya keriting, guru, sikile jeber. Tangannya kasar. Jeber itu kok jangan juga Pak. Saking seringnya jalan kaki itu loh, sampai sikile jeber, nggak pakai alas kaki. Itu Luqman. Berarti kan apa ya? Rakyat banget gitu. Bukan orang pilihan dalam arti bukan elit, rakyat jelata. Tapi Luqman ini satu ketika mimpi didatangi oleh malaikat. Ya mungkin karena ibadahnya meskipun dia tukang kayu, tapi ibadahnya misalkan amalannya panjang juga. Kemudian dipilih oleh Allah, ditanya Luqman, aku diperintah oleh Allah untuk memberikan dua pilihan kepadamu. Satu, apakah engkau mau memilih kekuasaan dan harta, atau engkau memilih ilmu, pengetahuan, atau hikmah? Dan Luqman mengatakan, aku memilih hikmah. Maka menurut kitab tadi, sejak saat itulah maka semua yang keluar dari mulutnya, lisannya Luqman ini adalah hikmah, karena itu dia diabadikan sebagai bukan nabi, tapi disebutkan di dalam Al-Quran sebagai nama sunnah. Disebutkan itu kan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Enteng Pak, ngomong saja tapi enteng betul. Tapi menerjemahkan syahadat ini dalam kehidupan goyang-goyang kita ini, itu tadi balik ini hati yang namanya qalbu tadi itu bolak-balik. Kita ini sadar Tuhan kita ini yang nggak kelihatan, tapi kadang-kadang nggak sadar kita yang menuhankan hal-hal kecil. Contohnya apa? Harta, jabatan, anak, istri, keluarga, itu bisa jadi Tuhan kita. Makanya kan di dalam Al-Quran disebutkan, apakah engkau tidak melihat mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, ada. Berarti apa? Tuhan itu artinya ya Tuhan. Tapi kalau kita menganggap sesuatu itu lebih mempengaruhi kehidupan kita secara berlebihan, ya itu Tuhan juga dalam definisi Al-Quran tadi itu. Apakah engkau tidak melihat mereka yang terperdaya oleh harta, oleh hawa nafsu? Berarti menuhankan, kan dalam bagiannya juga ada ya, menuhankan harta. Ini biasa terjadi. Semua orang pernah mengalami masa-masa sulit di dalam hidup. Kalau ada yang tidak pernah berarti rada aneh. Pasti yang namanya hidup itu ya naik turun. Wong Jawa ngarani cokro begini. Pada satu ketika saya juga mengalami cobaan agak berat di dalam hidup. Kawan saya datang. Dia bilang begini, Mas, lek awak dhewe iki senden ning tembok. Kira-kira penake iku nemplek plek atau setengah nemplek setengah enggak. Nah, kira-kira gitu. Coba sampai praktek no, dia bilang. Ini sama ini nempel di tembok sandar begini nih. Penake iku bersandar penuh plek atau setengah. Saya bilang ya penak penuh Pak. Nah, itulah kehidupan kita dengan Tuhan ketika kita sudah ngomong tauhid. Tapi prakteknya kadang-kadang awak dhewe senden ning pengiran ini setengah. Gini mau betul. Yus dinihan bisa jadi tapi uang kan itu. Maka dia bilang itu yang harus Anda lakukan supaya cobaan ini berakhir. Jadi kalau sudah pasrah ya sudah, nggak usah pakai taki-taki. Nah, saya ingat istri saya itu, ya kita ini sebenarnya ikhlas diuji, tapi Bok jangan ujian ini, aku ini gak ikhlas. Saya bilang ini gak ikhlas. Aku ini kita ini ya ikhlas diuji apapun, tapi jangan ini lah ya itu kan ikhlas. Lu ikhlas penawar itu orang-orang cerita. Nah itu menghadirkan tauhid dalam kehidupan inilah yang saya katakan. Syahadat gampang saja bolak-balik kita saja. Tapi mensyahadatkan hati dan pikiran dan seluruh jiwa kita itu waktu akhir. Sejak saya sendiri juga sering mengalami itu. Kadang-kadang galau, itu tadi galau tadi itu. Hati bolak-balik kita wis kuat itu saya galau. Ini cerita saja.
gajinya gede lah, fasilitas oke, meskipun orang-orang di istana itu bilang coro iki sampai dari ini zaman SBY lebih gede mana fasilitasnya, ada gitu. Begitu mau selesai, kan berarti saya pikir balik mana nih kampus kan? Balik kampus kan berarti jadi dosen. Dosen itu singkatan apa Pak? Kita nanti minum apa betul dosen. Dosen itu bahasa Belanda. Tapi nek di Jawa ono singkatane. Ngomongnya sak dus duwe sak sen. Loh itu kalau juga saya boleh aku balik ke kampus jadi dosen ngomongnya sak dus duwe sak sen, bagaimana saya menjalani hidup dengan gaji yang di istana itu mungkin berapa? 6 kali lipat dari gaji dosen. Bebas lah mereka itu tadi anak sultan mah bebas itu. Terus tak balik ini mana? Nah, kenapa saya menuhankan? Kalau saya galau begitu tidak jadi staf presiden karena bagaimana menjalani hidup, berarti saya sudah menuhankan dua hal, harta, gaji dan jabatan. Nah, itu saya bilang ini di pengiran bingung. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Tapi kan kadang-kadang kita ini ratu repot Pak. Jawab pertanyaan anak kecil itu kan gampang-gampang susah. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan ketuhanan. Itu kalau pulang dari sekolah anak-anak itu semuanya macam-macam. Dikira dijawab. Itu bisa jadi kurang baik untuk perkembangan mental dia ke depannya. Tapi lewat dia jawab dengan cara wong tua, ya kan enggak gitu. Terutama persoalan-persoalan pertuhanan dan ketauhidan. Maka cara yang baik misalnya anak-anak tidak nyanyi. Nyanyi lama-lama kita tertanam. Jadi pendidikan akidah. Dan Luqman mengatakan la tusyrik billah. Peluang untuk syirik kepada Allah itu di zaman sekarang makin tinggi. Saya dulu pulang dari Australia tahun 2007. Belum ada Android ya, tapi HP kan sudah populer. Nonton TV, kok ada iklan-iklan, ada Rex Spasi masih ingat? Mungkin yang seusia saya kan itu ingat. Ada Rex Spasi itu misalnya, Spasi kamu jodoh. tidak cocok hidup di air, kamu ini nggak cocok jualan nasi. Nah, supaya kamu tahu bagaimana primbon nasibmu, Rex Spasi apa? Mungkin masih ingat. Zamannya itu tidak zaman Android, tapi ada Rex Spasi jodoh, Rex Spasi rezeki, Rex Spasi primbon. Lalu saya mengatakan begini, zaman dulu syirik itu cendol. Karena kalau syirik itu bentuknya adalah memberi sesajen di bawah ringin, kelihatan. Tapi dengan adanya teknologi, syirik itu di dalam kamar. Nah, kita siapa yang tahu? Rex Spasi jodoh. Itu syirik kan berarti gitu. Ya, kalau jodoh mungkin saya rata-rata. Tapi kalau Rex Spasi rezeki, Spasi ini menurut saya itu klinik zaman modern ini ya. Maka tantangan untuk syirik di zaman itu lebih ngeri, bukannya lebih. Meskipun ada orang mengatakan, ada tokoh Muhammadiyah itu dulu mengatakan begini di kelas waktu saya kuliah. Dengan canggihnya teknologi dan zaman semakin modern, maka tantangan syirik-syirik klinik-klinik itu makin hari makin tipis. Percaya saya waktu itu. Tapi kita kan gak bayangkan tahun 90-an itu ada namanya Android, ada nomor. Sekarang ini apa-apa cukup dengan HP. Nah, itu kesyirikan menjadi lebih gampang. Maka kita harus jaga anak-anak kita itu. Yang kedua adalah pendidikan akal. Itu tadi uji. Apakah ada anak yang bodoh? Para pendidik zaman sekarang itu mengatakan jangan pernah mengatakan ada murid bodoh. Saya kuliah di Singapura 4 tahun dan mengamati sistem pendidikan di Singapura. Ada kawan saya dulu staf khusus Menteri Pendidikan ke Singapura, tanya saya, Mas, aku ingin menyekolahkan anakku SMP di Singapura. Saya bilang jangan. Kalau usia SD, SMP, SMA jangan. Karena anak-anak itu kehilangan dunia anaknya. Di Singapura itu kalau perguruan tinggi oke, bagus. Kampus saya namanya National University of Singapore itu rankingnya 20 dunia. Dan kamu di dunia ini kan ribuan dan nomor 20. Tapi kalau pendidikan SD, SMP, SMA saya kok nggak rekomendasi. Karena anak-anak itu kehilangan masa
pinter matematika, fisika. Lek ora iso fisika, ora pinter. Padahal kepintaran anak itu tidak bisa diukur dengan satu ukuran. Makanya ada tokoh pendidikan itu mengatakan sebenarnya orang tua maupun guru itu harus berfungsi seperti pawang binatang. Pawang binatang itu apa? Jangan coba-coba menyuruh harimau untuk berenang. Ya ajari dia mengaum, kan begitu. Jangan coba-coba burung disuruh mengaum, dia bisanya terbang. Nah, artinya apa? Anak kita itu terlahir dengan keunikannya masing-masing. Unik itu apa sih? Dalam bahasa Inggris, unik itu artinya satu-satunya. Ya bukan anak kita satu-satu, tapi tiap anak itu unik. Iso ini liane kan iso. Nah, kadang-kadang orang tua itu ya, sumbernya salah satu sumber kekecewaan anak itu kadang-kadang biasa orang tua itu banding anak. Dan ukurannya satu. Itu kadang-kadang kita lupa. Ukurannya itu udah oke. Berarti yang kita harimau. Nah kalau burung dibandingkan dengan harimau ya dia nggak mau. Nah sayangnya sekarang ini banyak pendidikan yang ukurannya satu. Maka ada banyak. Mungkin ini perlu sekolah-sekolah Muhammadiyah itu mulai berpikir sekolah itu digawe seneng lebih ya. Kalau saya amat anak saya sekolah itu bangun pagi itu wegah. Ini kan saya bertanya, kenapa kok tiap mau sekolah itu rasa-rasa? Jangan-jangan bagi dia sekolah itu beban. Ya, kayak dia kerja gitu, terima duitnya gelap, dan itu wegah. Karena kita ingat, aduh tulis di tempat kerja itu kursi sebelah kiri itu merasa ninggung. Kita wegah itu karena ada beban. Tapi saya waktu ke Australia belum punya anak dan anak lahir di Australia. Enggak belum menangi zaman sekolah. Tapi teman-teman saya lebih senior itu berangkat ke Australia dengan bawa anak. Kuliah kan yang paling suwe 6 tahun. Wah yang mulai, anaknya belum mulai. Wah aku kira repot mas, sudah waktunya pulang, beasiswa habis, anak nggak mau pulang. Kenapa? Anak ini nggak mau pulang. Aku mau tetap sekolah di sini kan, nggak mau sekolah di Jakarta. Di Australia anak-anak ini sekolah itu dirindukan. Nah menurut saya kalau sekolah Muhammadiyah ingin dibanjiri, tidak harus. Apakah saya kadang berpikir, apakah sekolah dari jam 7 sampai jam 3 itu menjamin anak jadi pintar? Kalau jam 7 sampai jam 3 dia isinya pusing, dia nggak pintar, meskipun lama. Nah kan gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kita perlu coba sekolah-sekolah Muhammadiyah ini untuk non-mainstream gitu, Pak. Ini digawe seneng. Jadi kayak di Australia itu, ternyata anak-anak itu merindukan sekolah. Lalu saya pernah jadi tukang sapu. Nah, mahasiswa ini kan beasiswanya terbatas. Saya sadar saya ini dosen, maka pulang itu pokok kudu duwe omah. Caranya ini sambil kuliah saya jadi tukang sapu. Cuma tukang sapu di Australia itu 1 jam 100.000. Dan hitungan kerjanya ini per jam. Saya sebagai mahasiswa, saya boleh kerja 20 jam per minggu. Maka mangan, tempat tinggal, kuliah dibiayai pemerintah Australia. Saya kerja 20 jam per minggu berarti 2 juta seminggu. Tahulah 2 juta, boleh jadi rumah. Itu saya kebetulan yang sekolah. Nah kok saya lihat sekolah ini kayak TK, padahal SD SMP. Ternyata di situ ada yang namanya Star of the Week, Star of the Day, Star of the Month. Jadi anak itu karena unik tadi itu, guru itu pokoknya bintang kelas dari ini adalah si A. Padahal nakal. Bintang kelas dari ini adalah si nakal dan itu lah. Ya nakalnya itu yang dia tidak ada duanya maka dia jadi bintang. Gue senang buat saya ketika sehingga ternyata di dinding itu tempelan-tempelan Star of the Day itu si ini karena nakalnya. Star of the Day ini karena terlambatnya. Rekornya terlambat paling banyak. Pantas kemudian sekolah itu dirindukan. Maka kalau saya bangunkan anak untuk sekolah itu, kalau saya ini rada-rada lomba soal gitu. Istri saya untuk kenceng. Jadi kalau anak itu bolos rampung, saya caci ini. Dan malamnya cerita Pak Gaji, Cak Ipul sama Pak Oli. Saya SMA itu pernah nggak sekolah
pengajar di YTP, rumah Poli. Saya tuh nggak sekolah 2 bulan. Ya semua macam-macam. Saya juga nggak ingat. Kalau saya jadi malas sekolah dulu gimana itu? Waktunya terima rapot saya nggak diberikan. Dipanggil saya ke kantor. Wis mas, sampai tak celuk ini ngerti kok gak? Nah, itu mau usul bolos 2 bulan. Saya bilang ya mungkin rapot saya jelek pak, saya dipanggil. Sampai di situ aktif ini. Saya udah bilang kerjanya ini ya pintar, tapi bolosnya kok dikurangi. Rapor isinya punya buah ramu aku dikasih ke saya. Saya buka lah rapor saya, ranking 1. Hanya yang bukun. Ibu saya ketika teman-teman saya sudah pada pulang, itu kan ditanya, lo kok turun pulang? Nanti ibu saya, teman-teman saya bilang, tadi dipanggil guru ke kelas. Ibu saya bilang, waduh alamat ini. Karena sudah tahu bolos pulang itu apa. Begitu saya pulang, saya bilang, mak, aku ranking 1. Oh ini Jumbarang. Sekolah yang tahu ranking 1. Percaya tak katakan nama ranking 1. Saya juga gumun, tapi tiba-tiba saya berpikir, jangan karena saya bolos itu, jadi pikiran saya santai. Ketika mengerjakan soal ujian itu, plong gitu karena wis tua bolos lah gitu. Nah jadi ternyata ini salah satu buktinya. Nah, piye caranya sekolah-sekolah Muhammadiyah ini kita buat sekolah itu dirindukan oleh anak. Kalau sekolah itu dirindukan oleh anak, istilah nggak usah buat pamflet, nggak usah buat iklan. Bocah-bocah itu iklan. Ngomong kontrol di sekolah ini berdua. Ini kakek. Kenapa kakek banyak itu menjamin anak pinter? Ayo. Belum tentu. Nah ini loh. Jadi kadang-kadang kita ini terjebak gitu. Tapi bahwa mengembangkan akal itu caranya banyak. Ya. Oke ya. Tapi saya sedikit bicara tentang akal ini dengan mengutip keidaman. Keidaman itu mengatakan akal itu bagaikan sebuah biji atau bibit yang terbenam dalam bumi. Nah, ini yang bulan nanam bawang. Anggaplah akal itu benih atau bibit bawang. Kalau dia ditanam di bumi, tumbuh apa enggak? Satu, tergantung tangannya, tergantung merawatnya. Maka kata Dahlan, akal itu begitu, kayak bibit. Makanya guru-guru yang disebut dengan sekolah konstruktivis, ya kan? Sekolah-sekolah yang modern-modern itu kan mengatakan tidak ada murid bodoh, itu tidak ada. Ya kan itu tadi, ngukurnya jangan orang matematika betul-betul. Dia memang tidak pintar matematika, tapi ternyata pintar gambar. Nah, apakah kita akan mengatakan bakat menggambar itu bukan sebuah kepintaran? Ya, salah juga kita. Maka kata Dahlan, akal itu bagaikan sebuah biji atau bibit yang terbenam dalam bumi. Agar supaya bibit akal itu tumbuh dari bumi dan kemudian menjadi pohon yang besar, harus disiangi, disiram secara terus-menerus. Kata Dahlan, demikian juga halnya dengan akal manusia. Tidak akan tumbuh dan bertambah sempurna apabila tidak disirami dengan pengetahuan. Setinggi-tingginya pendidikan akal ialah pendidikan dengan ilmu logika. Banyak ulama yang menolak, tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, Quran sendiri menyatakan afala taqilun, afala lamun, afala tubsirun, afala tatadabbarun. Itu semuanya mengatakan akalmu kayak ini. Kira-kira itu om jawab di kasar-kasaran itu, afala taqilun itu, oh ini gak diakal tak? Kira-kira gitu. Ini bahasa Al-Qurannya afala taqilun. Apa itu afala tatadabbarun? Itu kan Allah nggak pakai kita. Oh ya begini ning sawah, jalan-jalan ke Bali, kemana-mana, lihat keindahan alam. Kok kamu gak mikir, mesti gawe sopo? Kan kira-kira gitu. Makanya ada sekolah, itu nggak diajari apa? Tidak ada kandang satu, ya gitu. Tapi ternyata jadi. Jadi akal ini harus kita beri tempat. Yang terakhir adalah pendidikan budi pekerti. Nah, jadi pendidikan jiwa, pendidikan akidah, pendidikan akal, dan pendidikan budi. Ini kan budi pekerti ini menjadi penting. Makanya tadi saya mengutip di dalam mukadimah itu, Nabi Muhammad kana khuluquhu
ya niru kayak Nabi Muhammad persis itu ya antri. Tapi paling enggak di Australia misalnya ada kawan saya cerita, dia orang Buddha sih mengatakan saya itu lebih sedih anak saya nggak bisa ngantri daripada nggak bisa matematika. Jenengan pun rajin ngantri nomor buatan beli tuku bensin, ngantri bensin, karena kan sepedanya kan gini robot gitu. Tapi di ngantri di toko-toko biasanya ukarung. Jadi dia bilang bukan ngantri itu sebenarnya budi pekerti. Saya itu pernah satu ketika pulang dari Australia bawa anak bayi umur 6 bulan, bawa koper gede, anak digendong istri, saya bawa koper, ngantri begini di bandara. Tiba-tiba ada petugas berpakaian polisi gitu, ini anak saya, itu anakmu, itu istrimu, itu barangmu, ya ikut saya. Takut, takut di sana ternyata kamu punya anak kecil bawa barang, jangan ngantri di antrian umum, ayo ikut jalur khusus. Jenengan napa menemukan konten itu di Bandara Soekarno-Hatta, kan Juanda. Padahal sing mayoritas muslimnya kita apa orang lain? Kita. Yang punya ayat Al-Asr, Al-Fajr, Al-Lail, Al-Duha, kita apa mereka? Kita. Tapi sing jam karet siapa? Tidak, kecuali dengan ini budi pekerti, Pak. Jadi mari kita isi pendidikan anak-anak kita dengan nikahan itu dengan cara kita masing-masing. Tidak ada cara tunggal untuk mendidik generasi. Itu tadi. Saya itu kalau disuruh belajar misalnya dalam keramaian tidak bisa. Tapi ada kawan saya itu yang kalau nggak pakai musik nggak bisa belajar. Dan musik kan bising. Ada yang misalnya bahkan anak-anak kita ini, awak dia bicara ini bicara itu nuturi anak-anak. Kita ini kesel. Pas dituturi itu dolan ini, dolan ini. Bocah dituturi orang tua nih. Begitu ditanya orang gini-gini, dia tahu. Kamu tahu dari mana? Nah, kan mama apa yang ngajarin? Ternyata pas kita ngomong dia kayak dolanan itu, perhatikan. Nah, maknanya apa? Cara belajar anak-anak kita itu tidak satu. Sehingga kita tidak usah orang mesti tahu karena cara begitu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Pradana Boy yang insya Allah September Oktober akan memberikan pencerahan di 3 negara, Jerman, Belgia, dan Belanda. Siapa yang mengikut daftar. Beliau ini sering lalang buana dan memberikan pencerahan kajian-kajian macam ini. Maka tepat kita mengundang beliau untuk memberikan pencerahan pada hari ini. Nah, ada 2 penanya yang kita berikan kesempatan. Ibu-ibu 1, bapak-bapak 1. Silakan. Oh ya, silakan. Dari bapak-bapak silakan maju. Tolong dibantu Pak Bayu. Pertanyaannya cukup singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaat dari Allah Amin. dan pada sang penyerah diberikan imbalan yang setangkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali yang saya petik dari hasil tausiah Pak Ustaz tadi. Yang perlu saya tanyakan adalah seperti saat ini teknologi, kemajuan teknologi sepertinya dikatakan sebagai Tuhan. Mohon maaf, menuhankan teknologi. Satu contoh teknologi seperti HP. Anak-anak pada usia di bawah Saya boleh hukum 12 anak ini.
Hukum anakmu. itu HP adalah sesuatu yang sangat didominasi oleh Nanti kayak pikiran. tadi ciri mesti tahu. Yang penting Nah, HP itu hanya adalah berkembang dengan itu. segi positif dan negatifnya itu Tapi lebih besar lain-lain dari aja protein segi lain-lain negatifnya. Satu contoh penampilan gambar-gambar yang tidak senonoh, dari prinsip ini kemudian perkembangan bisa kali digunakan sebagai ajar yang sifatnya rahasia yang SMP salia itu. seperti narkoba dan Sini sebagainya. itu kan sitok net Itu sini tuh. bisa Saya pentingnya melalui apa? HP. Nah, lalu bagaimana konsepnya agar penerapan etika way of life untuk agama Islam? Untuk agama Islam, way of life-nya sudah berbentuk adalah kitab suci Al-Quran. Penerapannya Akal bagaimana? budi yang paling tinggi akal. Agar hal tersebut Di sini mau apa? bisa dimasukkan dalam jiwa. Dan saya rasa itu pertanyaan saya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk yang hadir di kalangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada Ustaz Pradana. Terima kasih Bapak atas pertanyaan dan komentarnya. HP ini memang ya manfaat dan manfaatnya tergantung orang. Tapi saya mengamati kalau untuk anak-anak itu begini. Rupanya anak-anak itu kalau nggak punya aktivitas, istilah pendidikannya itu aktivitas motorik. Anak-anak itu kan memang dominannya itu aktivitasnya motorik, gerak itu. Kalau dia nggak gerak itu sasarannya itu HP. Karena saya juga anak saya 4, yang satu udah remaja kelas 2 SMA, kalian. Tapi yang 2, 3, 4 itu dekat-dekat itu. Jadi umurnya dekat-dekat. Itu kalau saya ajak pulang kampus pulang kampus. Di lapangan itu saya buat taman bunga. Kalau sudah saya ajak main ke sana, lali HP. Lali. Kemudian misalnya kadang-kadang kita ini kan namanya pasangan dalam rumah tangga itu kan perlu ngetas rasa cinta itu kan perlu. Pasangan-pasangan itu kan caranya macam-macam. Ada yang ngetas baterai cintanya itu dengan kafe. Kayak anak-anak muda itu kan. Nah, itu. Ternyata di kafe itu ada tempat bermain playground itu. 1 jam itu dia kan, itu kan? Jika saya berpikir, jangan-jangan karena terlalu banyak indoor activities burung anak ini, bukan burung ya, tapi anak-anak zaman sekarang ini banyak di dalam rumah. Karena seperti lagu Iwan Fals, lapangan bola sudah tidak ada, sudah digusur. Tapi saya kira keadaannya kan baik, kalau bisa kata dengan bisa diisi di desa-desa. Sehingga saya kok berpikiran kalau kita bisa menyelenggarakan aktivitas luar ruangan untuk anak lebih banyak, itu kayaknya mengalihkan mereka dari yang sangat mudah. Memang berat. Tapi kadang-kadang kita ini sebagai orang tua pegang paling lagi mengerjakan tugas anak ini dibully, baik gampang wes mohon benar memang. Saya itu juga gitu kalau istri saya lihat anak-anak itu kok kode-kode pelakor, pasti lagi ambil gitu. Jadi menengah itu kan. Tapi itu tadi karena tidak banyak aktivitas motorik. Kalau kita bisa menciptakan aktivitas motorik mungkin pelan-pelan. Nah cuma ini tantangannya, aktivitas motoriknya itu apa? Saya lihat playground itu ternyata lupa betul. Naik turun, selorotan. Kita kadang lihat sudah hilang. Tapi itu lah seperti itu. Nah, maka dalam hal ini bagaimana way of life Islam, saya kira itu tadi balik. Kita harus menjadikan anak itu apa ya? Jangan jadi objek
Kadang-kadang itu kan gitu. Coba anak sekolah itu sing milih anaknya kok bapaknya itu. Kadang-kadang ibu bapaknya sih. Di mana itu banyak sekolah elit, bayarin puluhan juta. Tapi si sekolah nggak bahagia. Ada teman saya itu cerita, aku itu shock mas. Ketika anakku ini malas sekolah, padahal sekolahnya itu sekolah favorit. Dan satu ketika ditanya, kamu ini kenapa toleh? Enggak belum sekolah. Dia bilang, ya mau sekolah di situ kan papa. Sekolah aja sendiri, kamu enak di sekolah. Itu dia bilang, itulah mas saya baru sadar. Ternyata kadang-kadang sekolah ini yang sekolah bukan anak, gengsi waktu aneh sih. Anakku kok sekolah di penuh. Lemes sama kayak gitu. Anakku sekolah di penuh kan sekolah biasa. Belum tentu sekolah biasa lalu tidak jadi apa-apa. Itu saya pernah ada sekolah favorit tidak mau menerima murid yang nggak bisa baca Quran. Terus kenapa? Ditolak. Kenapa? Karena nggak bisa baca Quran. Dan terus guru pada kan itu kan aneh. Ternyata dia hanya mau menerima si subjek yang pinter. Dari subjek itu ada serasa dididik harus pinter kan gitu. Maka saya pernah cerita, ada sekolah itu menurut saya gentle. Dia dipenuhi dengan anak-anak dari panti asuhan yang mungkin secara psikologis kan berbeda dengan anak yang tinggal di rumah. Maka guru-guru itu cerita, kurangnya saya cerita bahwa anak-anak ini problem. Tapi sekolah ini gentle memberi mereka. Ketika ke sekolah-sekolah favorit yang hanya mau menerima, saya boleh sekolah melapor. Di sekolah melapor, di sekolah dan goblok gitu. Ya kadang-kadang kita ini lupa. Yang sekolah itu anak kita, bukan kita. Makanya saya pernah anak saya itu pengen sekolah. Kita ukur juga. Pengen sekolah di sini berapa? Masuknya 30 juta. SPP-nya 4 juta. Gaji saya sebagai dosen 6 juta. Nah, kontak gawe SPP itu. Enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Jangan lihat apa namanya itunya. Nah ini juga perlu kita sadari. Anak kita mungkin juga kena teman-temannya, lingkungannya ya. Itu loh teman saya sekolah di sekolah favorit. Sehingga maksud saya pendidikan sekolah itu menurut saya bukan soal favorit atau tidaknya. Tapi itu tadi loh, anak sekolah nyaman. Sekolah itu dirindukan oleh anak. Itu salah. Kalau kita bisa buat sekolah yang dirindukan oleh murid, tadi saya bilang, merasa iklan Pak, moro diri-diri. Karena tadi cerita kontrol nih, oh enak sekolah di Polo, kano PN. Kano PN, apakah kano PN itu berarti tidak belum tentu. Sekolah itu pendidikan berkualitas Finlandia, Finlandia. Tahun 2017 saya kuliah di Amerika. Ada teman saya dari Finlandia. Saya tanya, sekolah di Finlandia, pendidikan di Finlandia itu dikenal terbaik di dunia itu sebenarnya bagaimana? Dia cerita, sekolah ini berdumiawan, mulai cepat dulu. Dan aneh. Yang kedua, tidak pakai PR. Gak seragam. Sekolahnya sangat tidak jomblo, tidak jeruk. Berarti kan ini harus Leolia kan sekolah dia harus pikir begitu menurut saya, boleh. Berkemajuan itu kan gitu. Saya maju 30 tahun yang lalu kan sekarang sudah tidak maju. Nah misalnya sekolah ini maju pada zamannya, tapi 30 tahun yang lalu ya begitu. Nah itu ternyata dia bilang gitu. Kalau ada PN, pelbumi aman, mulai cepat. Bayarannya bodoh. Betul sekolah jadi apa? Ternyata diajari tadi mengembangkan diri. Nah tentu harus ada guru-gurunya. Ya dia bilang ada guru-gurunya, nggak mungkin sebelah ada guru-gurunya. Tapi desainnya itu begitu. Saya kan jadi kaget. Nah kalau di Malang, anak saya bilang kepada salah satu kepala sekolah, kalau kamu pengen sekolahmu dibanjiri orang, ambil satu kebijakan ini. Oh, pray no cuma satu, full pray. Tapi nggak berani. Kenapa? Malang ini kota saja. Orang kota itu Sabtu Minggu itu penting sekali sebagai keluarga. Tapi Sabtu saya bikin ke anak, dia cari sekolah yang Sabtu itu.
Dan saya amati ternyata sekolah-sekolah yang berani meliburkannya Sabtu, nah, mending ditambah, misalnya pulangnya jam 2 tambah 1 jam, Senin sampai Kamis sampai Jumat, Sabtu tidak bisa. Karena Sabtu itu, ya apalagi orang kota, keluar ya itu. Tapi keluar kota terhalang karena sentral anak, pindah. Jadi saya bilang kepada salah satu kepala sekolah, kamu udah kasih resep untuk persekolah-sekolah di perkotaan, libur di Sabtu. Ini di Lamongan ada persoalan. Di desa saya itu orang prei harus tetap matun gitu. Prei harus pokoknya kan gitu. Tapi di perkotaan itu penting sekali. Nah, gini kan kita berarti pendidikan itu ada sosiologinya, gitu. Orang kok ager gitu. Saya kira sekolah Muhammadiyah kalau mau berkemajuan ya yang ngamati masyarakat. Orang itu kan juga bisa MM itu mahasiswa yang latar belakang Muhammadiyah berapa persen? Paling 30. Selebihnya, yes macam-macam termasuk yang non-muslim. Kenapa dipilih? Karena orang melihat punya keunggulan. Pak Malik, Pak Cek itu mengatakan, bahwa sekolah itu kayak warung soto. Bukan berarti sekolah keimangan, enggak. Warung soto itu kok aduan yang diwek enak, kan boleh itu Pak. Sampai pernah enggak misalnya ke warung Bumbit boleh kok rame? Apa yang membuat rame? Soto enak. Pak Malik bilang gitu. Pendidikan itu buatlah kayak soto gitu. Buat bonero untuk jepit, pendidikannya bagus, dicari. Cuma itu tadi. Maka etika Islamnya ya, itu saya kira yang penting adalah akidah, akal budi. Karena apa? Tidak mungkin kita ini melakukan sesuatu tanpa akal. Kemudian yang ketiga, budi. Orang mengatakan bocah kuwi pinter saja. Sakjane. Nanti kira ngoten niku. Bocah kuwi pinter sakjane. Sakjane itu kan berarti ada catatannya. Tapi rada ora ngerti wong tuwa. Gitu. Saya tadi mau cerita terakhir ya, begini. Ini cerita keluarga. Bapak saya 5 anak. Saya baru. Semua sarjana. Bahkan waktu saya kuliah itu rakar-rakar, mau yakinkan orang tua supaya saya kuliah itu juga rakar-rakar. Itu pada akhirnya bisa, karena saya kuliah, adik saya ingin kuliah, semuanya sarjana 5 ini. Saya S3, tapi yang S2, S3 kebayar, gitu. Adik saya yang nomor 2 juga S2. Lalu bapak saya ini punya adik, jadi 11 bersaudara, tapi yang laki-laki cuma 2, bapak saya dan adik. Adiknya bapak saya ini sudah meninggal setahun yang lalu. Dia bilang, Kang, tua-tua kok penak urip ketimbang uripku. Dia bilang gitu. Bapak saya tanya, loh kok kowe ngarani uripku enak iki? Biyen kowe nang melarat sekolah anak. Tapi saiki anakmu uga kei ilmu. Ngerti karo wong tuwa. Bapak saya terbangun, dia ora tahu anakku di duit, malah duit. Dan adik bapak saya ini bilang, anakku mau tahu dunia pun tanah digadek, rumah digadek, rumah digadek. Sehingga ketika paman saya itu meninggal, bibi saya bilang paling lebih meninggal bukan karena hanya penyakit fisik, tapi pikiran. Dan dia cerita, paling itu ngomong karo bapakmu, Kang, awakmu tua-tua paling udah benar, bukan anakmu. Nah, catatan saya apa? Pendidikan. Makanya kalau balik ke soal Lukman tadi itu, bekal kita orang-orang bijak itu mengatakan, saya gak ninggali anak saya harta benda, tapi saya bekali dengan pendidikan. Itu yang lebih utama. Dikai dunia soal Tuhan, tapi kalau diberi bekal dengan ilmu, insya Allah pangertian. Saya terus terang, bapak saya itu sering kalau pas saya pulang itu, ini bagianmu, ini bagiannya adikmu. Saya bilang, Pak, aku bisa apa mikir dulu. Saya bilang begitu ke bapak, aku betul juga mikir. Loh, gue yang mikir, tapi ini aku. Tapi maksud saya, ternyata dengan bergelut di dunia ilmu itu, ya siapa sih gak seneng dunia, seneng Pak dunia. Itu hiasan dunia. Tapi dengan kita bergelut dengan ilmu itu, ya apa namanya, harta itu menjadi tidak terlalu kita
mungkin. Saya bilang, lewat gak berbagian itu serasa di anak-anak. Saya bilang begitu, bapak ibu saya. Nah, itu bagianmu itu adikmu. Saya bilang kalau memang adik itu belum punya rumah dan ini bisa dipakai di rumah, itu ada saja. Kurang rumah saya bukan ini bagian. Nah, tapi saya mengatakan, saya punya kesadaran begitu ya bukan karena pendidikan. Seorang mungkin nggak pendidikan mungkin ya bukan dulu gitu karena. Saya kira begitu. Terima kasih. Ada beberapa informasi. Yang pertama, insya Allah nanti pukul 12.00 ada kehadiran Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir di SLG. Ya, silahkan yang mau hadir. Yang kedua, tadi sudah sampaikan Pak Mursyid, insya Allah pengajian untuk Pak Muti dilaksanakan hari Sabtu tanggal 27 Agustus pukul 7 malam 19.00 sampai pukul 22.30 sekaligus pengajian keliling di cabang Bronggol. Pra-acara pukul 8 sampai 11.30 bansos dan pengobatan gratis. Pukul 15.00 sampai 17 pamai ta'aruf. Nah, nanti kita akan mendapatkan. Kemudian pada hari Ahadnya kami mohon dibantu dari Aisyah dan juga Adesi dan Edesia. Ada rencana bagus bahwa Pak Muti itu kita maksimalkan karena kita sudah lama mengagendakan. Ada hal yang positif bahwa insya Allah pengajiannya nanti diarahkan di pengajian pagi ceria. Lalu nanti di RSI-nya itu akan kita pengguntingan memanfaatkan IGD lalu ramah tamah, begitu ya Bu ya. Mohon disiapkan dengan yang baik di samping ngajinya dan yang penting juga ramah tamahnya. Masak apa yang enak gitu ya. Ini mohon untuk juga hadir. Bagus. Ya, bagus gitu ya. Udah, udah. Untuk ramah tamah saja. Ya, nanti kita selesaikan di bawah saja. Tidak perlu diforumkan. Nanti cukup kita selesaikan dengan nyaman di mejanya kepala sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian untuk pengajian akad pagi pada Mubarak kedua. Nanti kita akan mengundang Mas Denny dengan tema jihad ekonomi berbasis jamaah. Sekaligus nanti kita akan juga mungkin sharing untuk lokmat yang menjadi branding suara Muhammadiyah dan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah di pusat. Baik hadirin sekalian, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada waktu yang agak sedikit bertambah. Tambahnya perbaiki